got so. Silakan masuk Mbak. Perkenalkan. Duduk sini namanya Mbak ya. Gimana Mbak kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Perjalanannya tadi kalau duduk sini bagaimana? Alhamdulillah lancar. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu ya. Mbak namanya siapa? Saya Nur Samsiah dari kuliah di Safidiyah Mbak. Oh, berarti kesibukan sekarang kuliah ya? Iya. Jadi tujuan Mbak kesini untuk mengenai hal apa? Saya punya sedikit masalah Mbak di kampus. Jadi tuh saya kalau misalnya setiap kuliah kampus itu kayak merasa takut gitu Mbak, karena kayak ngeliat orang-orang tuh kayak yang ngomongin saya gitu. Jadi saya kayak ngerasa nggak nyaman dan kayak malam-malam tuh bikin saya overthinking gitu sama teman-teman saya Mbak. Itu gimana Mbak? Oh ya, saya mengerti. Jadi kita di sini membicarakan tentang teori kognitif dulu ya, yaitu bahwa pola pikir kita mempengaruhi tindakan. Bagaimana Mbak melihat pola pikir Mbak tentang mempengaruhi kecemasan sosial? Iya Mbak, jadi tuh saya kayak sering mikirin yang kayak belum terjadi, tapi saya tuh udah kayak mikirnya tuh udah negatif aja gitu. Jadi ya kayak sering mikir gitu sih Mbak, kayak ya semacam kayak gitu. Jadi pola pikir seperti itu bisa memperburuk kecemasan Mbak sehari-hari ya? Iya. Namun seiring berjalannya waktu, kecemasan sosial itu bisa memperkuat pola pikir Mbak. Jadi apa yang Mbak pikirkan tentang hal itu? Saya tuh kayak terjebak sama pikiran saya sendiri gitu, karena ya mungkin karena tadi yang teman-teman gitu. Jadi kayak overthinking aja di sayanya. Oh, jadi seperti itu ya Mbak. Jadi tujuan Mbak kesini untuk mencari bantuan ya. Apa yang membuat Mbak bersemangat untuk mengubah pola pikir seperti itu dan untuk mengatasi kecemasan Mbak sehari-hari? Saya sendiri sih pengen nyaman gitu dalam berinteraksi di kelas maupun di luar kampus gitu. Jadi saya juga nggak terlalu overthinking yang itu. Oh, bagus. Sekarang mari kita bicarakan tentang pendekatan motivasi interviewing. Jadi tujuannya adalah untuk membantu Mbak menemukan motivasi internal untuk mengubah perilaku Mbak. Jadi apa yang bisa saya lakukan sebagai konselor untuk membantu Mbak menemukan motivasi tersebut? Saya pikir sih tujuan jangka pendek sama jangka panjang saya sih Mbak, dan gimana cara supaya saya itu nggak cemas lagi, nggak mikirin yang negatif lagi. Saya setuju. Sekarang mari kita merumuskan beberapa tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai. Selanjutnya mari kita bekerja sama untuk mengembangkan strategi dan cara-cara yang dapat membantu Mbak merubah pola pikir negatif menjadi positif. Jadi apakah Mbak bersedia untuk bekerja sama? Insya Allah Mbak, saya siap. Bagus Mbak. Jadi Mbak sudah melakukan langkah pertama menuju hal positif ya. Kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan Mbak dalam beberapa waktu yang mendatang. Jadi saya yakin Mbak pasti akan bisa lebih percaya diri lagi dan nyaman untuk bersosialisasi di kelas kita. Cukup Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Semoga saya juga bisa menjalankan hari-hari dengan maksimal. Terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih kembali. Saya pamit ya Mbak. Ya.